Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hari ini kita alhamdulillah dalam keadaan masih hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Dan semoga hidup kita diberikan keberkahan, rahmat, petunjuk, dan juga bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa berbahagia, istiqamah, berjamaah, membaca Al-Quran ayat demi ayat, kemudian kita berupaya memahaminya, berupaya memahami sampai pemahaman yang benar, kemudian berupaya untuk mendapatkan kesempatan mengamalkan secara baik dan benar. Juga kita berusaha untuk melakukan evaluasi diri, menganalisa diri sehingga kita berada benar-benar dalam keadaan nikmat, mendapatkan petunjuk Al-Quran, dan pada saatnya kita menyebarluaskan kepada orang-orang di sekitar kita, terutama ahli-ahli kita. Alhamdulillah hari ini kita berbagi manfaat dengan bersama-sama sharing tentang hal yang menyangkut terjemah tafsir dari surat Al-Maidah ayat ke-71 dan ayat ke-72. Surat Al-Maidah ayat ke-71 dan ayat ke-72, di mana kita sudah membacanya ayat tersebut, dan mari kita sama-sama membaca terjemah dan tafsirnya untuk mendapatkan pemahaman, dan kita bermohon kepada Allah, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita juga harus penuh keyakinan bahwa perbuatan terbaik manusia adalah man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan untuk mendapatkan kesempatan itu tentunya kita upayakan untuk semaksimal mungkin memaksimalkan potensi diri dan kompetensi diri serta kesempatan yang tersedia untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, untuk bersilaturahim, untuk mendapatkan kesempatan memperoleh rezeki yang barokah thayyibah, dan kita memperoleh kesempatan untuk senantiasa memperbaiki kualitas amal kita masing-masing. Kemudian kita bermohon diwafatkan husnul khatimah dan dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus-terusan menimba diri, memacu diri untuk mendapatkan kualitas jiwa nafsu yang mutmainnah, yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian, senantiasa kita menghambakan diri ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesegera mungkin berbuat tobat atau bertobat kepada Allah ketika kita berbuat salah dan dosa. Dan tentunya kita terusan bersilaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, sesuai dengan kapabilitas dan kemampuan masing-masing dengan memanfaatkan media secara bijak. Baik, yuk kita sama-sama baca terjemah dari surat Al-Maidah ayat ke-71. Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Jadi di ayat-ayat sebelumnya dari
rangkaian surat Al-Maidah ini ditegaskan tentang Bani Israel yang mempunyai tabiat atau karakter yang tidak pernah puas, dia selalu menentang apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan selalu tidak puas, ya. Kekafiran menyelimuti mereka, kemudian mereka juga dalam jiwanya ada sifat iri, dengki, bahkan tidak segan-segan menganiaya yang tidak sepaham dengan dia, kemudian bahkan membunuh para nabi dan rasulnya dari kalangan Bani Israel sendiri. Mereka juga melupakan apa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Taurat, Injil dan Zabur. Dan mereka secara nyata-nyata menentang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat ke-71 ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang bahwa mereka mengira tidak akan terjadi bencana akibat dari mereka membunuh para nabi dan rasul tersebut. Ya. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Jadi ketika itu Allah menjadikan mereka buta dan tuli. Ketika mereka memaksa kepada Nabi Musa alaihissalam untuk ya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka diwakili oleh beberapa orang, ada yang menyebut 80 orang, ada yang menyebut 40 orang, kemudian naik ke sebuah bukit, kemudian oleh Allah diperintahkan kepada Nabi Musa untuk melihat ke sebelah timur dari bukit tersebut dan terjadilah peristiwa letusan dari gunung yang kemudian mereka berada dalam keadaan tuli dan buta. Dan dalam peristiwa lain juga disebutkan bahwa mereka itu sebagiannya mati dengan melihat peristiwa tersebut. Ya. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Jadi di ayat ini menegaskan tentang mereka itu merasa aman di dunia meskipun telah membunuh Nabi dan Rasul, meskipun telah durhaka, meskipun telah banyak berbuat dosa. Bahkan mereka mengira tidak akan dilaknat atau diazab Allah Subhanahu wa taala. Itulah perkiraan mereka yang ternyata keliru, ya. Nah, sampai akhirnya kemarin ditegaskan bahwa Bani Israel ini pernah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala linglung atau tidak tahu arah di suatu tempat, di satu lembah selama 80 tahun. Mereka dikurung dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, ketika mereka ingin melakukan sesuatu berjalan ke arah timur, kembalinya lagi ke tempat semula. Demikian juga ketika mereka berniat berangkat menuju ke arah barat, demikian juga ke arah selatan dan utara, mereka kembali ke tempat semula. Dan pada saat itu kemudian Nabi Musa dan Nabi Harun meninggalkan mereka dan keadaan mereka linglung berada di satu tempat karena mereka tidak mau atau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Allah untuk menyerbu atau merebut kembali Baitul Maqdis, yaitu Masjidil Aqsa, ya, tempat yang mereka yakini dijanjikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat mereka, yaitu Palestina. Nah, jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Bani Israel ini ya merasa aman dari azab Allah, merasa aman bahwa tidak akan ada bencana. Ya, itulah pada diri kita juga hari ini. Nah, ini pentingnya begini kalau kita membaca ayat-ayat satu ayat, kemudian kita mencoba merenungi diri kita. Apakah kalau hari ini kita berbuat dosa, berbuat zalim, berbuat durhaka, itu tidak akan menimbulkan hal yang akan kembali kepada diri kita sebagai azab, sebagai bencana. Nah, ini adalah pelajarannya dari Bani Israel bahwa semua yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita dan Allah akan memberikannya sesuai dengan kadar kapasitas kedosaannya, kedurhakaannya. Jadi kalau kita sekarang banyak berbuat dosa, merasa aman, nah, itu artinya dalam diri kita itu ada tabiat-tabiat Bani Israel.
Bani Israel itu kita kenal mereka ada dua yang paling populer disebutnya yaitu Yahudi dan Nasrani. Ya, itu mereka dari Bani Israel. Sedangkan kita juga paham bahwa selain Bani Israel yang saat itu adalah ada yang disebut dengan Bani Ismail. Nah, dari Bani Ismail ini nanti akan lahir Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu bukan Bani Israel. Bani Israel itu adalah turunan dari Nabi Yakub, ya. Sedangkan Bani Ismail itu turunan dari Nabi Ismail. Nabi Yakub adalah anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah saudaranya Nabi Ismail, berbeda ibu. Bapaknya sama, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam salam. Itu sebabnya Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Jadi para nabi itu semuanya keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam salam. Ada yang melalui Nabi Ishak, yang kemudian kepada Nabi Yakub, kemudian turun temurun, ya, ada Nabi Yusuf, ada Nabi Musa, ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Daud, kemudian Nabi Yahya, Nabi Zakaria, terus sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu semuanya rangkaiannya adalah dari Nabi Yakub. Ya. Nah, tetapi kalau dari Nabi Ismail tidak ada rangkaian yang turun kecuali langsung kepada Nabi Muhammad SAW yang kemudian menjadi Nabi dan Rasul terakhir. Ya, ingat kita bahwa Nabi Ishak adalah putra Nabi Ibrahim yang kedua, tapi dari istri pertama. Sedangkan Nabi Ismail adalah putra sulung Nabi Ibrahim dari istri yang muda, dari istri yang kedua. Nah, ini hati-hati untuk kita sebagai muslim karena mereka sudah menyelewengkan ayatnya, sudah menyelewengkan ayat Taurat, Injil dan Zaburnya. Mereka inginnya menegaskan bahwa yang namanya Nabi Ishak itu adalah anak sulung dan yang namanya Nabi Ismail itu adalah anak dari pembantu. Dianggapnya bukan anak dari istrinya. Padahal yang kita pahami Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Nabi Ibrahim itu punya istri, punya istri Siti Sarah dan Siti Hajar. Dari Siti Sarah tidak punya anak. Kemudian Siti Sarah menyarankan Nabi Ibrahim untuk menikahi seorang perempuan hadiah dari Firaun. Ingat ya, perempuan yang namanya Siti Hajar itu adalah hadiah dari Firaun. Kalau dihadiahkan berarti yang paling indah, yang paling cantik, yang paling bagus yang ada di istana Firaun. Dan itu adalah masih keturunan dari Firaun. Ya, ini yang harus kita pahami. Jadi Siti Hajar itu bukan pembantu. Ya, Siti Hajar adalah wanita mulia keturunan Firaun yang dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam karena Nabi Ibrahim telah mampu menyembuhkan Firaun dari sakitnya, yang kita tahu bahwa sakitnya Firaun saat itu karena menginginkan merebut Siti Sarah dari Nabi Ibrahim. Karena keinginannya untuk menyalurkan syahwatnya, birahinya kepada Siti Sarah, sehingga si Firaun di masa itu kemudian dia stroke. Ya, jadi hati-hati juga, ini ada pelajaran bagi kita-kita yang banyak keinginan, terutama laki-laki, keinginan kepada perempuan bisa-bisa stroke ya. Karena apa? Ujung-ujungnya adalah nafsu besar, tenaga kurang, kemampuan tidak ada, tapi keinginan besar. Itulah yang dialami oleh Firaun di zaman Nabi Ibrahim. Dia menyandera Siti Sarah, kemudian dia ingin memaksa menikahinya, tetapi Siti Sarah tidak mau. Nah, akhirnya dia menderita, bahasa sekarangnya stroke. Ya, bahasa orang Bandungnya ambek nyedak tenaga midek. Nah, akhirnya ngayak-yak. Ya. Kemudian dari stroke-nya itu tidak ada yang bisa menyembuhkan. Dan ternyata disayembarakan siapa yang bisa menyembuhkan akan diberi sebagian atau sebelah dari negaranya. Negaranya akan dibagi dua. Yang penting Firaun bisa sembuh. Konon kabarnya begitu. Dan ternyata yang mampu menyembuhkan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, tragisnya peristiwa-peristiwa penyembuhan terhadap raja itu, para tabib, para dukun, para zaman itu dokter-dokternya, senior-senior dokter, ahli-ahli di zaman Nabi Ibrahim itu
mereka eh, mengobati mengobati Firaun, tetapi ketika tidak berhasil, maka mereka disembelih atau dibunuh. Nah, kemudian ternyata Nabi Ibrahim mampu menyembuhkannya. Dan sebagai hadiahnya, maka Nabi Ibrahim diberikan kesempatan untuk memilih sebagian dari negaranya untuk diberikan kepada Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim waktu itu hanya menginginkan dibebaskan istrinya, yaitu Siti Sarah, dan ternyata kemudian diberikan sekaligus dengan yang membantu Siti Sarah pada saat berada di istana Firaun tersebut, yaitu Siti Hajar, diberikan kepada Nabi Ibrahim sebagai hadiah. Nah, begitu. Nah, kemudian Siti Hajar ini dibawa oleh Nabi Ibrahim bersama Siti Sarah itu ke Palestina, kembali ke Palestina, ke Kanaan waktu itu ya. Dan pada saat itu kemudian Siti Sarah menyarankan Nabi Ibrahim untuk menikahi Siti Hajar agar punya keturunan. Nah, begitu ya. Kemudian akhirnya punya anak yang namanya Ismail, ya, yang kemudian jadi Nabi Ismail itu. Dan ketika masih kecil, Siti Hajar itu tidak boleh mengaku bahwa itu anaknya. Tetapi Ismail kecil ini diaku sebagai anak Siti Sarah. Tapi dengan izin Allah, kemudian Siti Sarah pun mengandung dan melahirkan anak. Dan ketika itu Ismail yang disayang itu disuruh diusir dengan ibunya oleh Siti Sarah kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim atas perintah Allah menempatkan Siti Hajar dan anaknya yang namanya Ismail itu di tanah yang namanya Hijaz, yang sekarang dikenal dengan Makkatul Mukarramah. Makkah ini waktu itu dalam keadaan gersang karena setelahnya dilanda bencana yang terjadi di zaman buyutnya Nabi Nuh, yaitu di dalam buyutnya Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Nuh. Di Makkah waktu itu dalam keadaan gersang, padahal dulunya Makkah itu adalah tempat tinggal Nabi Adam alaihissalam bersama istrinya Siti Hawa alaihissalam bersama putra putrinya. Nah, begitulah kisah singkatnya sehingga muncullah yang namanya Bani Israel yang sering disebut di dalam Al-Quran, dan ada juga Bani Ismail yang jarang disebut, bahkan tidak disebut dalam Al-Quran. Tetapi kisah itu kita harus paham. Ada Bani Ismail, ada Bani Israel. Ya, Bani Israel adalah keturunan Nabi Ishak dari Nabi Yakub. Nabi Yakub sendiri namanya Israel. Ya, sedangkan Bani Ismail itu adalah keturunan Nabi Ismail. Dari Bani Israel ini banyak sekali para nabi dan rasul. Sedangkan dari Bani Ismail hanya satu, Nabi Muhammad SAW kemudian menjadi rasul terakhir. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW diberitakan dalam Taurat, Injil, dan Zabur akan lahir, dan ketika itu mereka menginginkan yang lahir itu harus dari Bani Israel. Kalau bukan dari Bani Israel, mereka akan bunuh. Dan ternyata begitu Nabi Muhammad SAW lahir, mereka berusaha untuk membunuhnya dengan berbagai cara. Ya, dengan berbagai cara. Bagaimana caranya membunuh Nabi Muhammad SAW. Dan sesuai janji Allah, Nabi Muhammad SAW tidak akan terbunuh oleh mereka, dan bahkan Nabi Muhammad SAW akan menjadi penyelamat sebagian dari mereka yang beriman. Jadi kita perlu ingat bahwa dari sebagian Bani Israel yang ahli kitab, mereka ada yang kemudian beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi kebanyakan dari mereka tidak beriman. Dan itu akan terjadi terus-terusan sampai dengan hari kiamat. Ya, jadi Bani Israel ini yang sekarang mungkin lebih populer Yahudi dan Nasrani ini adalah keturunan Nabi Ibrahim dari Nabi Ishak dari Nabi Yakub. Sedangkan Nabi Muhammad SAW keturunan dari Nabi Ismail. Pemahaman ini harus benar karena apa? Sekarang lagi banyak propaganda mereka yang menerangkan bahwa yang sulung itu anak Nabi Ibrahim adalah Nabi Ishak. Kemudian mereka juga sedang mempropagandakan bahwa yang disebut dikurbankan
dijadikan kurban oleh Nabi Ibrahim adalah Nabi Ishak. Di dalam versi mereka, ya, kurban itu adalah Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ishak. Sedangkan dalam Al-Quran dan yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurban itu Nabi Ismail dan dilaksanakannya di kota Mekah. Sedangkan versi mereka, kurban Nabi Ibrahim itu di Palestina dan yang dikurbankan adalah Nabi Ishak. Mereka bikin cerita dan saya alhamdulillah sudah pernah melihat film ceritanya. Jadi mereka benar-benar menyelewengkan dari Taurat, Injil dan Zaburnya. Karena sebenarnya tidak demikian. Nah, apakah itu bisa terjadi? Nah, mari kita lihat ke alam saat ini. Alam saat ini. Selalu kita harus kalau ngaji atau baca Quran itu kita lihat zaman dulu dan zaman sekarang. Jangan lupa zaman depannya seperti apa. Jadi ketika kita hidup di dunia ini hanya 3 zaman. Zaman ini, zaman lalu dan zaman yang akan datang, atau masa kini, masa lalu dan masa datang. Di masa lalunya bagaimana kisah nyata dari peristiwa kurban itu. Di masa depan apa yang akan didapat dari orang yang berkurban itu. Di masa kininya apa yang terjadi. Nah, kisah penyembelihan hewan kurban oleh Nabi Ibrahim di masa kininya umat Islam yang melaksanakan sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sedangkan umat yang selain Muslim mereka berkurban juga, tetapi yang mereka yakini bahwa yang dikurbankan itu bukan Nabi Ismail dan bukan di kota Mekah. Nah, ini mereka buat karena apa? Karena diharamkan masuk kota Mekah orang-orang yang belum Muslim. Orang yang tidak paham dan tidak mau mengakui Al-Quran sebagai kitab suci, maka dilarang masuk kota Mekah dan kota Madinah. Orang yang belum bersahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, diharamkan sampai dengan kiamat masuk kota Mekah dan kota Madinah. Dan itu sudah menjadi keyakinan yang kuat, yang mendalam, sehingga kalau ada yang melakukannya, melakukan hal-hal yang negatif terhadap aturan itu, umpamanya dia melanggar aturannya untuk memasuki kota Mekah dan kota Madinah, maka mereka akan mendapatkan konsekuensi. Ya, minimal menjadi linglung, menjadi gila, orang yang kafir memasuki kota Mekah dan Madinah. Nah, fenomena saat ini ketika Saudi Arabia, konon kabarnya demikian, membuat yang namanya kereta cepat antara kota Mekah dan kota Madinah, dan itu pasti akan masuk ke dalam tanah haram Mekah dan tanah haram Madinah. Ketika sedang membangun, nah di antara kota Mekah dan Madinah itu kan ada tanah halalnya, tanah yang tidak diharamkan untuk diinjak oleh orang-orang selain orang Islam. Nah, karena dibangunnya bekerja sama dengan pemerintah Cina, Tiongkok, ya, maka pegawai-pegawainya itu banyak yang belum beragama Islam. Ahli-ahlinya, insinyur-insinyurnya, bidang pembuatan kereta cepat itu, nah itu belum Muslim. Ketika akan masuk untuk menyelesaikan pembangunan di kota Mekah dan kota Madinahnya sebagai ujung terminal kedua stasiun tersebut, mereka dilarang masuk. Akhirnya mereka penasaran, kenapa dilarang masuk? Toh sama-sama manusia. Nah, begitu diperlihatkan perintah dari Allah dan juga tata tertib dalam kehidupan di Makkah Madinah sesuai dengan yang disampaikan Rasulullah SAW, maka mereka belajar, mempelajari, dan kemudian masuk Islam dan mereka boleh masuk kota Makkah dan kota Madinah. Alhamdulillah berkah dari itu saat ini jamaah haji yang berasal dari Tiongkok itu, kalau kita melihat dari informasi dan juga dari pengalaman, saat ini banyak sekali kawan-kawan kita muslimin muslimah dari Tiongkok yang datang menuju tanah suci Mekah dan Madinah. Nah, jadi ketika terjadi peristiwa di zaman Nabi Ibrahim itu disebutkan bahwa yang dikurbankan itu Nabi Ishak. Nah, mereka orang-orang selain Muslim ini istilahnya berkreasi untuk menegaskan tentang itu, meyakinkan kepada orang-orang penganutnya bahwa yang dikurbankan itu Nabi Ishak. Na'udzubillah. Dengan berbagai cara. Nah, termasuk
bagaimana menutupi kisah Nabi Ismail alaihissalam. Mereka berada di Mekah, kemudian bersama istrinya, kemudian Nabi Ibrahim kadang berkunjung ke sana. Dan ketika peristiwa Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban, mereka tutupi. Tetapi Allah Maha Kuasa tidak akan mampu menutupi kebenaran. Ya, bagi orang-orang yang berada dalam kesesatan, dan Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan penerangan kepada orang yang dalam kebenaran. Begitu ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari kampanye-kampanye atau propaganda-propaganda negatif yang dilakukan mereka sebagai upaya mereka untuk menjadikan terjadinya penyimpangan dalam ajaran agama yang benar, yang lurus. Nah, sehingga dari sini kita juga bisa paham di dalam surat Al-Fatihah ayat terakhir disebutkan bahwa syiratal ladzina an'amta alaihim, ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada 3 karakter manusia di surat Al-Fatihah ini. Yang pertama mustaqim, yang kedua maghdubi alaihim, dan yang ketiga waladdallin. Yang namanya mustaqim adalah yang lurus keimanannya, menjalankan syariat secara benar, yaitu syariat Islam, menjadi muslim yang baik. Kemudian dia mendapatkan nikmat dan dinikmatkan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Kemudian karakter yang kedua yaitu yang disebut maghdubi alaihim, orang yang dimurkai Allah, orang yang mendapatkan murka Allah, yaitu yang disebut dengan orang-orang Bani Israel dari sisi tabiat Yahudinya. Nah, kemudian yang disebut dolin, yaitu orang-orang yang tersesat. Tersesat itu tidak jelas jalannya, ya, tidak akan sampai ke tujuan. Ya. Itulah yang kita pahami dengan mereka yang menyembah. Nah, selain Allah ada Tuhan. Nah, mereka yang mengakui bahwa Allah punya anak. Siapa mereka? Ya, tentunya kita paham. Maghdubi alaihim waladdallin, di dalam berbagai penjelasan Al-Quran, mereka adalah yang bertabiat Yahudi dan Nasrani. Sampai dengan kiamat tetap akan ada 3 karakter manusia ini. Mustaqim, yaitu orang-orang yang istiqamah, yang lurus dalam nikmat Allah. Kemudian maghdubi alaihim, orang yang dimurkai, dan waladdallin, orang-orang yang tersesat atau dalam hal ini tidak mendapat petunjuk atau mereka menyesatkan diri. Ya, naudzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang maghdub dan dzalin. Tapi jangan lupa ketika kita sudah mengaku mukmin, jangan sampai kita juga terlena, karena bisa saja tabiat maghdubnya, tabiat dolinnya ada dalam diri kita meskipun kita mengaku muslim. Nah, muslim yang mengaku muslim sudah bersyahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian dia bertabiat seperti maghdub dan seperti si dolin, maka itu yang disebut dengan munafik. Karakternya cuma 3, ya. Kalau berkata bohong, kalau dia berjanji tidak ditepati atau ingkar, dan kalau dia diberi amanat dia khianat. Itulah yang namanya maghdubi alaihim waladdallin. Itu punya 3 karakter permanen. Dia ngomongnya bohong, dia berjanjinya tidak ditepati, bahkan dia membohongkan Allah, menganggap Allah itu kikir, menganggap Allah itu punya anak, menganggap Allah itu tidak mampu berbuat apa-apa, menganggap Allah itu hanya untuk Bani Israel saja, gitu ya. Dan itu anggapan-anggapan mereka. Kemudian juga menganggap Allah itu tidak akan mengazab mereka. Nah, inilah penyimpangan, penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang yang maghdub dan dhalin. Bahkan mereka menganggap Allah punya anak, menganggap Allah itu punya istri. Ya, naudzubillah, ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk sekali lagi. Ya. Jadi kita hindari yang namanya berbohong, kemudian berjanji tidak ditepati, kemudian kita berkhianat. Kalau ada dalam jiwa-jiwa atau diri-diri kita seperti itu, maka segera kita bertobat. Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang sebenarnya, hindari kebohongan, hindari berjanji tidak ditepati, dan hindari khianat terhadap amanah.
Siapa yang harus menghindari? Tentunya diri kita masing-masing dan amankan ahli-ahli kita, keluarga-keluarga kita dari kebohongan, dari janji tidak ditepati, dan dari khianat terhadap amanah. Saat ini, seperti tadi saya sampaikan, di saat ini keadaan seperti itu luar biasa. Betapa sekarang penghuni penjara Sukamiskin itu kebanyakan Muslim, bersahadat, berKTP Islam. Waduh, bahkan umroh hajinya juga berkali-kali, tapi sekarang berada di penjara Sukamiskin. Kenapa? Dia sebagai koruptor yang bohong, bohongi rakyat. Kemudian dia berjanji tapi tidak ditepati, janji demi Allah saya bersumpah akan menjalankan kewajiban dan seterusnya. Ya, kemudian dia juga berkhianat terhadap amanat. Jelas-jelas duit negara, dia manfaatkan untuk kepentingan dirinya, keluarganya, kelompoknya, atau mungkin bahkan koloninya sendiri, ya koalisinya sendiri, politiknya atau partai politiknya sendiri. Padahal tidak demikian. Allah mewajibkannya kepada kita untuk berbuat sesama manusia dengan adil. Ya, demikian. Mudah-mudahan kita termasuk yang sangat berhati-hati dalam urusan pemanfaatan kesempatan, pemanfaatan jabatan atau pemanfaatan kesempatan untuk berkiprah dalam kehidupan. Jangan sampai ada kebohongan, jangan sampai ada sifat-sifat munafik dalam diri kita, yaitu berjanji tidak ditepati dan berkhianat terhadap amanah. Nah, ketiga sifat ini adalah tabiat dari maghdub dan dolim. Si maghdub ini tabiatnya bahkan tadi termasuk membunuh para nabi dan rasulnya. Padahal dia itu adalah yang membawa petunjuk kepada mereka untuk berbuat baik, yang membawa kebenaran. Tetapi karena mereka khianat, maka mereka membunuhnya. Termasuk, mohon maaf, mereka meyakini Nabi Isa itu dibunuh. Itu juga kebohongan. Dan kebohongan itu sampai sekarang dikampanyekan kepada manusia yang lain, bahwa Nabi Isa itu dibunuh. Padahal mereka tidak punya bukti bahwa Nabi Isa dibunuh. Sama sekali mereka berbuat bohong. Ya, jadi kalau boleh menyebut, Nabi Isa disalib itu menurut istiqomahnya orang Muslim dan menurut Al-Quran bahwa itu kebohongan sejati dari kaum-kaum maghdub dan dolim. Mereka tersesat, padahal sebenarnya tidak demikian. Mereka tidak punya bukti bahwa Nabi Isa itu disalib dan dibunuh. Tapi mereka dengan kampanye propaganda dari para tokoh-tokoh mereka, maka kampanye itu berhasil. Dan sampai dengan saat ini kita saksikan banyak yang meyakini kejadian semacam itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang mendukung dan berhindar dari hal yang demikian itu. Ya, yuk kita luruskan pemahaman kita terhadap kenabian, terhadap keadaan manusia yang terjadi di zaman dulu. Ya, untuk apa? Untuk kita berbuat yang istiqamah, mustaqim di zaman kini, di saat kita hidup. Dan untuk apa? Untuk mendapat jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang yang istiqamah itu akan mendapatkan surganya Allah, kebahagiaan di hari akhirat, dan dijauhkan dari api neraka. Sedangkan orang yang menyeleweng, orang yang tersesat, orang yang benar-benar durhaka kepada Allah, mereka tempatnya di neraka. Dan itu disebutnya kafir. Ya, orang kafir. Jangan lupa mereka juga kalau menyebut kafir itu seolah-olah selain mereka. Jadi kalau ada Muslim yang disebut kafir itu adalah orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bagi mereka menyebut kafir itu yang tidak segolongan dengan mereka, yang tidak sepaham dengan mereka, yang tidak ikut mereka disebut kafir. Mudah-mudahan kita sesama Muslim tidak termasuk yang mengkafirkan satu dengan yang lain, meskipun dalam syariat, dalam tarekatnya kita berbeda atau berseberangan. Ya, mudah-mudahan ya. Baik, jadi sampai dengan ayat ke-71 ini kita paham bahwa yang namanya Bani Israel itu merasa aman dari bencana meskipun mereka telah membunuh nabi dan rasul. Nah, kita jangan sampai dalam hidup ini merasa aman dari terjadinya bencana pada diri kita. Bagaimana caranya? Kita jangan berbohong, kita jangan
berkhianat, kita jangan berjanji tidak ditepati. Karena akan terjadi bencana pada diri sendiri. Contoh yang nyata, kalau kita berbohong, bencana itu akan terjadi kepada diri kita sendiri. Minimal ketika tertangkap basah, atau ketika OTT, ya operasi tangkap tangan, kemudian kita terciduk, maka apakah pada saat itu kita berani berterus terang? Nah, atau ketika kita dalam kehidupan, ketika ada kepentingan dalam diri, untuk sekedar hanya mendapatkan kasih atau belas kasih dari orang lain, kita berbohong. Ya, jelas-jelas kita itu orang mampu, kita itu bukan fakir, kita itu bukan miskin, ikut antri zakat. Nah, itu kan termasuk kebohongan. Meskipun orang lain menganggapnya, iya dia miskin. Makanya itu salut saya dengan beberapa hal yang diyakini oleh sebagian dari Muslim kita yang mengharamkan untuk menerima yang namanya zakat dan sedekah, disebut mengharamkan atau tidak menerima, gitu ya. Dan itu ternyata jiwa atau sifat ahlul bait itu yang paling utama adalah dia haram menerima zakat dan sedekah. Jadi Bapak Ibu, kalau sekarang ada yang mengaku-ngaku ya, nah, janggutnya panjang, pakai jubah, pakai gamis gitu ya, kemudian datang ke tempat kita meminta-minta, nah itu pasti ada yang salah dalam dirinya dan pasti bukan dari ahlul baitnya Rasul. Karena ahlul baitnya Rasul itu pantang untuk menerima sedekah. Ya, apalagi datang membawa amplop, membawa map untuk meminta-minta sumbangan. Ya, tapi kalau ada orang yang mau menyalurkan pendanaan untuk berwakaf, berinfak, bersedekah, nah itu yang bagus. Justru kita menganjurkan, ya seperti itu. Jadi ini harus waspada juga saat ini karena sekarang banyak yang dengan berdalihkan apalah gitu dalil agama dan sebagainya dia menjual agama dengan murah. Nah, naudzubillah ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Nah, demikian mungkin yang bisa kita buka hari ini dari surat Al-Maidah ayat ke-71. Mudah-mudahan kita mendapatkan kesempatan untuk terus-terusan bahagia, istiqomah, berjamaah, membaca Al-Quran, dari membaca huruf demi hurufnya, kemudian kita berharap bacaan kita yang baiknya diterima Allah Subhanahu wa taala dan yang salahnya diampuni, seraya kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan memperbaiki kualitas diri kita untuk beribadah dan membaca Al-Quran. Dan bacaan kita yang salahnya tentunya Allah ampuni kesalahan-kesalahan kita tersebut. Kemudian kita juga ingin mampu memahami dengan benar, kemudian kita juga ingin mendapatkan kesempatan mengamalkan dengan baik apa yang sudah kita yakini, yang sudah kita pahami. Kemudian kita juga lakukan analisa dan evaluasi diri, sehingga kita benar-benar merasa nikmat hidup di dunia bersama Al-Quran, dan kemudian kita setelah merasakan nikmat, kemudian berkreasi untuk menyampaikan dengan cara kita masing-masing, berdakwah, menyampaikan hal-hal yang positif yang sudah kita dapatkan dari kebersamaan kita membaca Al-Quran, itu namanya berkreasi. Bisa hanya sekedar mengambil cuplikan dari rekaman disampaikan, atau mungkin juga banyak relasi, mengajak orang lain untuk bersama-sama berinteraksi dalam memahami Al-Quran, atau sekedar share dari video-video rekaman yang sudah ada, atau mendalami kembali dengan membaca buku-buku atau referensi yang cukup dan sesuai literaturnya yang benar. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mari kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah sholat isyraq dan sholat duha.